Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita kembali mengikuti program Wanita Surgawi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Yang mulia Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, mohon Engkau memberkati pekerjaan yang sungguh mulia dan agung ini, program Wanita Surgawi yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berbicaralah Bapa Yahweh, berkatilah kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk program ini dan kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, saya kira banyak di antara saudara-saudara yang memiliki konsep hidup yang salah. Tepatnya sesat. Hidup ini seakan-akan penuh dengan spekulasi-spekulasi atau untung-untungan. Seakan-akan ada takdir-takdir misteri, takdir-takdir rahasia yang kita tidak tahu, yang suatu hari akan menjebak kita. Kalau itu takdir positif, keberuntungan, hoki, kangtau, boleh positif. Tapi kalau itu kerugian, penderitaan, kecelakaan, kesialan, sakit, kecelakaan, itu yang menjadi masalah. Kebangkrutan, kemiskinan, nah itu yang menjadi masalah. Itulah sebabnya banyak orang yang menjalani hidup dengan keraguan-raguan. Nah, tidak jarang ada orang-orang yang supaya memiliki kepastian maka punya pegangan. Dan ada orang tua yang mempersiapkan anaknya dengan pegangan. Apakah berupa jimat di sabuknya atau batu dibungkus sapu tangan atau dimandikan dengan bunga 7 rupa, atau disuruh minum minuman yang sudah diberi mantra. Dan semua itu tidak akan mendatangkan berkat tetapi laknat. Karena itu bertentangan dengan kehendak Allah. Itu yang namanya perjinahan rohani. Jadi begitu orang mencoba untuk menggantungkan nasibnya kepada kekuatan di luar Tuhan, ya menggunakan kekuatan-kekuatan yang di luar Tuhan itu, saudara, ia menjual diri, langsung dibeli, dimiliki oleh kuasa kegelapan. Jadi celakalah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah. Terkutuk itu artinya terhukum, saudara. Nah, bagaimana kita menyikapi hidup ini yang penuh dengan spekulasi, untung-untungan, ya, gambling dalam bahasa Inggrisnya, gambling, seakan-akan ada takdir-takdir di depan mata kita, di depan hidup kita yang penuh misteri, yang bisa menjebak setiap saat. Kalau hidup manusia bersifat spekulatif, Allah berarti Allah yang tidak cerdas. Berarti Allah adalah Allah yang tidak cerdas. Menciptakan kehidupan dengan unsur-unsur spekulatif. Sehingga manusia untung-untungan. Hidup dirahmati, diberkati atau tidak. Wah, celaka saudaraku. Celaka saudara. Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan kehidupan dengan spekulatif atau untung-untungan. Tuhan itu menciptakan kehidupan dengan kepastian, saudara.
dengan kepastian. Makanya Tuhan memberikan tatanan. Tuhan memberikan tatanan. Ya. Di antara tatanan Tuhan itu adalah begini saudara. Yang kamu tabur, kamu tuai. Nah, itu tatanan. Orang tidak mungkin mengalami sesuatu tanpa ada kaitannya dengan kehidupan yang pernah dia jalani atau kehidupan yang akan dia jalani. Hebat sekali Tuhan. Tuhan memiliki tatanan. Jadi kita harus memahami hidup ini dengan benar karena ada tatanan. Yang kamu tabur, kamu tuai. Tuhan itu menciptakan kehidupan dengan kepastian. Tidak dengan spekulatif itu. Ulangan pasal 28 mengatakan begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Nah, ini firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ayat 15, Allahmu itu tidak mendengarkan dia dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Tidak ada kata berkat, rahmat, bahagia, sejahtera dalam kamus hidup orang yang tidak taat kepada Tuhan. Yang hatinya bengkok, yang tidak lurus, yang tidak jujur, yang tidak mengasihi sesama, yang sewenang-wenang terhadap orang lain, itu kamus hidupnya tidak ada kata berkat, rahmat, anugerah, kemakmuran. Tidak ada. Yang ada adalah celaka, ujungnya neraka. Walaupun sementara di dunia sepertinya beruntung. Duit banyak, terhormat, tetapi itu justru lebih memperdalam kejatuhannya nanti. Mazmur 73 mengatakan, kesudahannya kamu lihat ini orang-orang fasik yang kelihatannya senang selamanya, selama di bumi maksudnya, sehat, gemuk, waduh, tidak ada penderitaan. Anda jangan pikir itu berkat, itu laknat yang dibungkus dengan kemanisan hidup. Nah, mungkin saudara tidak suka mendengar ini. Ya, saudara kalau tidak percaya kepada Alkitab, mau percaya kepada siapa? Tetapi kalau kita hidup taat di Tuhan, ya jangan jahat kepada orang, jadi suami yang baik, istri yang baik, ya jangan melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, itulah intinya ya. Tuhan pasti memberkati. Tuhan itu presisi. Anda ingat kalimat saya ini, Tuhan itu presisi, tepat, tidak meleset sedikit pun, presisi, akurat. Jadi kalau orang benar-benar mau hidup taati firman, betul-betul menjauhi kejahatan, ada jatuhnya juga sih, ada salahnya juga, bisa. Tapi setiap salah, menyadari salahnya, minta ampun, merubah diri, ya. Terus tuh, ya proses. Tuhan juga tidak menuntut kita seketika bisa sempurna, ya. Orang manusia, anak manusia saja lahir juga cuman tergeletak. Nanti belajar membalikkan badan, merayap, ya, merangkak, lalu bisa setengah jalan, sampai bisa lari. Itu pun proses. Ya Tuhan juga mengerti saudaraku ya. Orang belajar naik sepeda kadang-kadang jatuh dulu, baru bisa naik sepeda. Belajar mobil aja, ada orang berkata, kalau belum nabrak, belum bisa loh. Harus nabrak dulu, nyerempet dulu, tahu sakitnya nabrak, hati-hati bisa ya saudara.
Nah, begini. Jadi kalau saudara memilih taat, hidup suci, tidak melukai orang, tidak menyakiti sesama, suka menolong orang, saudara kelihatannya susah hari ini. Anda tahu nggak, itu berkat yang dibungkus dengan kabut kesusahan. Tapi dalamnya berkat. Tidak ada kata sial, malang, celaka, mampus dalam hidup orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan itu presisi, bro, bu, ya, presisi. Jadi kalau sekarang saudara sedang mengalami suatu keadaan hidup yang sulit banget, susah banget, saudara sudah mendengarkan suara kebenaran, saudara sudah ikut doa pagi, saudara masih saja menderita. Itu bagian dari berkat yang Tuhan akan berikan. Saudara, tadi saya mengatakan begini, apa yang kita alami sekarang tidak mungkin tidak terkait dengan masa lalu atau masa depan. Apa yang ditabur orang dituai, jelas. Kalau hidupnya sembarangan, menggunakan uang sembarangan, main judi, melarat, bisa. Seks bebas, pergaulan bebas, kena HIV. Oh pasti, ya kan? Itu apa yang ditabur dituai. Judi jadi melarat, bahkan lebih melarat dari orang melarat. Utangnya lebih besar dari harta yang dia miliki. Tapi ada orang baik, lah kok susah hari ini. Nah, ini tidak terkait dengan masa lalu, terkait dengan masa depan. Tuhan mau berkati hari esok orang itu. Tuhan mau berkati saudaraku. Jadi dengan keadaan kita yang kelihatannya menyakitkan, Tuhan merontokkan paling tidak ya sifat-sifat negatif kita. Gampang marah, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Nah, di sini Tuhan mempersiapkan hari esok kita untuk diberkati. Dan kalau kita melihat proyeksi kekekalan, saudara, supaya di kekekalan kita menikmati keindahan. Nah, masalahnya banyak orang cara berpikirnya belum sampai menembus batas. Semua hanya dilihat dari bingkai frame kehidupan sekarang. Ya enggak bisa, ini kan tidak masuk dalam rencana Allah. Allah itu kekal. Maka Allah mengendaki orang-orang yang dikasihi juga ada di kekekalan. Diberkati dengan berkat kekal, saudara. Jadi penderitaan yang dialami seseorang hari ini bukan karena salahnya. Itu ada maksud Tuhan di balik itu. Itu berkat, saudaraku. Jadi jangan saudara melihat itu satu hal yang negatif, seperti kemalangan. Aduh. Maka firman Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena bagi orang yang berniat untuk hidup suci, niat saja nih, luar biasa ya. Berarti orang itu mengasihi Tuhan. Allah garap dia. Melalui segala peristiwa yang terjadi, Allah garap dia. Allah bentuk dia. Nah sekarang, setelah mendengar firman Tuhan ini, ternyata Allah itu seperti yang dikatakan firman Tuhan, memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah menciptakan dunia dengan hukum tatanan secara fisik, hukum secara fisik, ya, hukum fisika, juga hukum-hukum rohani. Kalau hukum secara fisik seperti hukum gravitasi, ya, bayangkan kalau tidak ada hukum gravitasi, anak keluar rumah udah hilang. Kemana? Ternyata sudah pindah ke planet Mars. Terbang dia. Udah sampai bulan. Ada gravitasi, jadi masih nampak di bumi. Itu hukum. Kalau nggak ada hukum gravitasi, ya durian kita habis
nggak jelas kemana, kayak balon jatuh karena tidak ada gravitasi, dia melayang ke rumah tetangga. Tetangganya misalnya Pak Nail namanya, waduh, ketiban durian katanya. Itu durian tetangga Pak, kembaliin. Tapi karena dia pikir itu memang datang dari langit, nah itu. Jadi yang punya durian tidak pernah bisa ini, pindah lagi ke rumah tetangga lain melayang terus. Tapi hukum gravitasi, ini belum hukum Archimedes, hukum aerodinamika. Hukum-hukum ini mengatur alam, yang kamu tabur, kamu tuai. Luar biasa saudara, kalau orang menanam biji mangga, yang tumbuh itu pohon mangga, yang keluar buah mangga. Tidak mungkin orang taruh biji mangga yang keluar pohon kesemek. Wah, ini kan spekulasi. Yang ditanam benih durian, tumbuhnya pohon apel. Nah ini nggak jelas. Nah kalau begini gimana? Ya seperti spekulasi. Yang kamu tanam, itulah yang akan tumbuh dan buahnya sesuai dengan yang kau tanam. Itu tatanan. Nah Tuhan memberikan tatanan yang luar biasa. Itu hukum fisik. Hukum rohani, nah ini yang penting. Taat berkat, tidak taat laknat. Udah tahu begini, Anda masih nakal, awas. Nunggu celakanya saja. Ini bukan hanya atas orang-orang Kristen, ini juga atas orang-orang non-Kristen. Nah, saya bicara ini bukan mau ikut-ikutan hidupnya orang non-Kristen. Supaya saudara tahu, atas orang non-Kristen saja Tuhan campur tangan. Maka saudara perhatikan, kalau orang baik di dunia ini dibela Tuhan. Orang jahat, tunggu waktunya. Dalam sejarah, Anda tidak pernah membaca penguasa yang jahat itu bisa langgeng kekuasaannya. Tidak pernah ada. Kalau bukan dia yang runtuh, nanti anaknya yang runtuh. Pasti runtuh. Ini hukum. Nah kalau saya di pelayanan ya saudara, sejak 40 tahun yang lalu, saya sering kemukakan ini, sering saya mention ya. Wah, 43 tahun yang lalu saudara, saya bertemu dengan orang-orang yang ke gereja. Bagaimana sikap mereka terhadap Tuhan, anak cucunya hari ini bisa dilihat saudara. Ya, saya masih ingat ada ibu-ibu yang kalau ke gereja bawa sayur, dia bawa untuk pengerja. Dia rajin membawa sayur, dia bungkus pakai plastik, ya. Dia kasih kita makan. Anak cucunya hari ini diberkati dan kita ingat Encim itu dulu ya nggak kaya, tetapi anaknya, cucunya bisa diberkati. Seorang ibu, ini fakta ya, ini bukan dongeng ya, yang punya rumah 2 depan belakang, yang depan dikasih gereja. Ibu ini nggak bisa baca tulis saudara, benar ini. Tetapi dia suka bersaksi. Sampai anaknya berkata, "Mam jangan begitu, malu." Tapi ibu ini, Encim ya, ini Encim. Walaupun tidak bisa baca tulis, dia selalu bersaksi. Ayat firman Tuhan diingati kepalanya. Tiap hari dia sapu halaman gereja. Ya karena kejatuhan daun dan lain-lain, dia sapu. Nggak digaji. Dia bersihkan gereja. Suatu hari saudara, ketika keluarga Ibu Encim ini meninggal, dia minta supaya mayatnya itu disemayamkan di gereja. Pendetanya tidak mengizinkan. Itu anak-anaknya sakit hati saudara. Tetapi herannya si ibu ini sering menasihati anak-anaknya, jangan begitu, jangan membenci pendeta. Kebetulan anak-anaknya saya kenal. Anda tahu bagaimana anak cucu ibu ini sampai cicitnya
Luar biasa. Tuhan bela. Ibu ini sudah meninggal di sebuah tempat jauh dari Jakarta. Waktu dipindahkan, saya yang ikut mengubur. Dipindahkan kuburannya. Dulu kuburannya entah di mana. Sekarang anak cucunya diberkati dengan finansial yang bagus. Dia beli satu tanah kuburan luas untuk keluarga. Jadi kubur di situ. Dan saya yang ikut menguburkannya. Ini satu dari sekian banyak kesaksian. Jadi ini sebuah hal yang presisi. Ketepatan. Jadi jangan Anda berpikir hidup ini gambling, untung-untungan. Aduh, rasanya ada takdir-takdir misteri yang bisa menjebak saudara. Misalnya, ya ini yang sering saya baca di Abam ya, Anda bertanya Alkitab menjawab. Ibu-ibu yang menderita. Aduh, punya suami sudah KDRT, nggak mau kerja, main perempuan, hanya main gadget. Yang pertama, saya berkata, Bu, yang kamu tabur, kamu tuai. Mau kata apa? Kenapa kamu pilih pria itu? Pria itu belum lengkap. Belum jadi manusia yang lengkap. Jadi ibu harus menuai. Yang ibu harus tabur. Nah sekarang ibu tabur yang baik. Kalau dulu menabur salah, sehingga punya laki macam ini. Sekarang Anda sudah punya laki ini, sekarang tabur apa yang baik. Jangan suami selingkuh, Anda ikut membalas dengan selingkuh. Suami KDRT, kamu juga mengancam dia dengan kekerasan fisik. Tidak boleh. Ikuti apa yang saya nasihatkan. Pertama, diam. Yang kedua, diam. 3, diam. Tidak usah membalas. Ya, sekarang tabur apa yang baik. Jaga anak-anakmu, berusaha untuk memperoleh nafkah, ya, sebisa-bisanya untuk menghidupi anakmu. Ya, jangan harap suami kalau uangnya habis untuk kepentingannya sendiri. Ya, ada suami yang sejak menikah tidak memberi nafkah istri. Istri yang bekerja cari nafkah. Udah begitu pria ini tidak benar lagi hidupnya. Aduh, dan herannya banyak loh kasus begitu. Nah sekarang untuk ibu-ibu yang mengenal suara kebenaran, mari saya beritahu hidup ini tidak gambling. Bukan untung-untungan. Hidup ini ada tatanan. Ibu kan membuktikan kan dengan memilih suami sembarangan, ibu tidak tanya Tuhan. Nah, punya keadaan seperti hari ini. Tapi ini belum finish. Belum finish. Masih ada hari ke depan. Masih ada waktu di depan. Tuhan masih memberi kesempatan saudara, ini ibu-ibu yang punya masalah ini, menuai apa yang Anda tabur hari ini. Tunggu tanggal mainnya ya. Saya tidak mendoakan dan mengharapkan, tapi bisa terjadi. Suami meninggal, sakit, tidak bisa bangun, kecelakaan dan lain-lain. Tuhan yang akan membela. Jangan takut. Tuhan yang akan membela. Ibu mengalah saja. Pak, saya nggak tahan. Ya, kalau ibu nggak tahan, ibu mau menuai sesuatu yang buruk, hitung, saudaraku. Ibu menuai sesuatu yang buruk. Sekarang diam. Saudara lihat diam. Satu jurus yang sering saya ajarkan dan saya ingatkan. Yang penting bisa dilewati 1 hari, dilewati 2 hari, dilewati 3 hari. Tanpa menoleh ke belakang. Tanpa menoleh apa yang terjadi lalu dirasa-rasa. Anda sakit hati, berkepanjangan, lalu sakit hatimu jadi kanker, tumor, penyakit. Lupakan, biar saja. Nah sekarang saudara mencari Tuhan. Bersyukur kita mengenal kebenaran. Benar-benar kita bersyukur kita memiliki Truth ID. Saudara memiliki
Ya, saya sering dipanggil Bapak Rohani. Bapak Rohaniku katanya, walaupun tidak pernah ketemu. Oh, nggak apa-apa. Saya senang menjadi Bapak Rohani, menjadi saudara. Ibu tidak sendiri. Saya juga sering kali menolong ibu-ibu yang perlu bantuan hukum, yang tidak memiliki uang untuk menyelesaikan masalah itu. Lah, kami memiliki bantuan hukum yang benar-benar menolong saudara yang ada dalam kesulitan. Nah, saudara jangan putus asa. Saudara memetakan hari esokmu. Masa lalumu kau salah melangkah. Hari ini kamu menuai apa yang salah yang pernah kamu tabur. Tapi ke depan engkau masih bisa menuai apa yang kau tabur hari ini. Jangan berpikir, wah inilah takdirku. Memang hidup seperti ini, punya suami seperti ini. Enggak, suamimu itu bukan takdir yang datang di luar kekuasaanmu. Suami itu takdir yang kau ciptakan. Kau pilih dia. Kenapa kau pilih pria ini? Kan masih banyak pria lain. Ya. Nah, apalagi kalau ibu-ibu, maksud saya wanita, sudah lewat umur, belum punya jodoh. Seringkali tidak selektif lagi. Siapapun yang mendekati dia sikat. Nah, baru menyesal kemudian hari. Baiklah, masa lalu sudah berlewat. Hari ini saudara menuai apa yang Anda tabur yang salah di masa lalu. Tapi ke depan masih ada tuaian, tabur apa yang baik sekarang. Sampaikan ini kepada saudara-saudara yang lain. Mungkin ada di antara saudara yang hidupnya selalu malang. Nah, ini ada. Kenapa ya Pak, saya malang dari kecil. Kecil saya diperlakukan tidak adil oleh mama papa. Ya, saya kok sering kali dibully. Kalau kakak saya, adik saya dimanja. Saya seperti anak yang tidak diharapkan. Setelah menikah pun saya mengalami keadaan seperti ini. Nah, ada misteri itu. Tetapi bukan suatu yang bersifat gambling loh. Tuhan melihat kalau kita baik-baik, serba menyenangkan pada waktu masa kecil sampai remaja pemuda, menikah baik-baik. Tidak sedikit orang seperti ini tidak merasa membutuhkan dunia yang lebih baik hari esok. Merasa tidak memerlukan dunia lain. Dan orang-orang seperti ini memiliki potensi terhilang. Tidak butuh siapa-siapa. Bahkan tidak butuh Tuhan. Kalaupun ada masalah, oh suami pejabat atau pengusaha kenal pejabat, tenang. Beda dengan orang yang hidupnya susah. Yang bergantung kepada Tuhan, yang makan susah, yang ditindas orang tidak berdaya. Dia mendekat kepada Tuhan. Dengan dia mendekat kepada Tuhan, dia selamat. Kenapa? Tuhan arahkan dia kepada kekekalan. Seperti Mazmur 73, penderitaan yang dialami seseorang membuat ia duduk diam di kaki Tuhan. Ya, lalu Tuhan memuliakan dia, mengangkat dia di gunung batu. Tuhan meneguhkan. Sampai akhirnya dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wow. Justru, ini banyak orang gak bisa terima. Justru orang yang banyak menderita sampai patah hati dengan dunia, baru bisa melekat dengan Tuhan. Loh, ini benar saudaraku. Kalau melihat hidup saya, saudara, saya pernah mengeluh, Tuhan, apakah ada pendeta menderita saya ya Tuhan? Loh, saya banyak penderitaan, saudara. Dari muda, saudara, kalau mau cerita nanti bisa menyangkut nama orang. Bagaimana dari muda saya merintis jemaat, lalu akhirnya saya tidak ada di tempat itu. Orang lain yang berkuasa, pamitan aja nggak boleh, takut jemaat memberi hadiah. Takut jemaat memberi hadiah, jadi pimpinan tidak membolehkan pamitan. Ya wis.
pergi seperti diusir, saudara. Terus berlanjut, ya saudara. Teruslah adalah. Tetapi dari penderitaan-penderitaan itu, saya menjadi patah hati. Sampai saya bisa menemukan lagu ini. Nah, ini dia. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini, saudaraku. Ya, akhirnya begitu. Kalau sampai bisa begini, wah indah. Jadi sebenarnya kalau saya bisa melahirkan istilah LB3, langit baru, bumi baru, itu bukan satu hari, saudara. Itu penderitaan panjang. Penderitaan panjang. Ya, sebelum saya berkhotbah ini, tadi saya menyampaikan firman ke mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Saya berkata, siapa yang paling miskin di antara kalian? Belum tentu kamu lebih miskin dari saya waktu saya muda. Aduh, jangankan untuk makan ya. Sebagai mahasiswa mau beli bubur kacang hijau tidak sanggup. Nah, lalu gimana? Jangankan untuk makan. Ya. Lalu sampai kita mau pergi pelayanan pun tidak ada uang seperak pun. Lalu harus pergi numpang, saudara. Numpang bus sudah. Dulu kalau ada bemo kita naik, kita berdiri bergelantungan di belakang. Nanti kalau di Metro Mini kita naik, kita berdiri di pintunya saja gitu. Atau kadang-kadang kalau ya kondekturnya menarik ongkos dari belakang ke depan, saya dari depan ke belakang supaya bersisipan gitu ya, berpapasan sambil begini, bang. Nah, daripada saya di depan orang diginiin lalu nggak bisa bayar, mendingan saya berdiri sambil berkata, bang numpang, lalu saya lewat. Aduh, saudara, miskin banget, tapi ternyata itu membuat saya menghayati kemiskinan, penderitaan orang. Lalu akhirnya itu LB3, langit baru, bumi baru. Nah, saya ini kan manusia seperti yang lain dengan segala kekurangannya. Tapi proses itu membuat kita patah hati dengan dunia. Jadi penderitaan saudara itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu presisi Tuhan. Tidak ada yang namanya gambling, untung-untungan, spekulasi. Tidak ada. Semua kepastian. Makanya belajar firman supaya tahu bagaimana kita harus bertindak, ya. Oke, amin. Saya kira cukup itu, ya. Sebelum saya akhiri, saya menghimbau kepada orang tua bisa menyekolahkan anak-anaknya di tingkat SLTA di Ekumene Christian High School. Ekumene Christian High School. Kami memiliki kerinduan untuk mempersiapkan remaja menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta ya. Jadi insinyur, dokter, pengacara ya. Tetapi dilengkapi dengan kebenaran. Di sekolah kami ini setiap hari akan diajarkan suara kebenaran. Tetapi kualitas pendidikannya tidak boleh kurang. Kami memberikan pelajaran ya bilingual supaya lulus dari Ekumene Christian High School sudah bisa bahasa Inggris lancar dan bisa sekolah ke luar negeri. Ini menjadi kerinduan kami ya saudara-saudara, dan kita mengajarkan juga bahasa Mandarin. Saya kira cukup itu ya saudara-saudara. Yang penting saudara sungguh-sungguh ya. Sekolah ini memang tidak murah, tapi yang penting anak berprestasi. Jika berprestasi sungguh-sungguh, apapun keadaannya pasti kami bela ya. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh untuk firman-Mu. Segala hormat bagi Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.